Saudara, pemerintah pusat menyiapkan stimulus ekonomi 8+4+5. Apa dampaknya bagi Bali yang bertumpu dengan sektor pariwisata dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyalurannya? Berikut kami hadirkan wawancara jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dengan pengamat ekonomi Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa. Saudara, berbagai program stimulus digelontorkan pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, seperti apa efektivitas daripada stimulus ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali khususnya? Saat ini saya sudah bersama Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa. Beliau sebagai Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa. Halo, Halo Pak Dokter. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Dokter, kalau kita melihat ini pemerintah mengeluarkan berbagai program stimulus seperti itu. Bagaimana pandangan Pak Dokter? Stimulus yang terakhir itu dari Menteri Keuangan Pak Purbaya itu istilahnya 8+4+5. Jadi 8-nya itu adalah akselerasi, kemudian 4 lanjutan, dan 5 itu penyerapan tenaga kerja. Saya amati memang programnya itu kalau di atas kertas ya. Jadi, secara teori dulu itu memang semua bagus programnya. Di program akselerasi saya lihat memang di sini tujuannya itu adalah untuk mempercepat injeksi kemampuan masyarakat, karena daya beli masyarakat kita kan masih megap-megap ini. Nah, sehingga secara pastinya kalau ini tidak segera diantisipasi, maka target pertumbuhan ekonomi yang di atas 5% itu tidak mungkin akan bisa tercapai. Ya, pasti lebih rendah daripada itu. Maka ada di sini program akselerasi yang memang tujuannya untuk mendorong capaian pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mencapai 5,2 atau 5,3% ke depan itu. Ya. Nah, Pak, kalau melihat ini kan salah satunya program yang stimulus yang digelontorkan adalah terkait dengan PPh 21 khususnya untuk pelaku pariwisata, pekerja pariwisata. Tentu ini akan berdampak signifikan terhadap Provinsi Bali yang dimana ditopang lebih daripada 50% mereka merupakan pekerja pariwisata. Bagaimana menurut Prof? Berita bagus bagi pekerja pariwisata karena mereka daya belinya akan semakin meningkat. Sehingga permintaan terhadap produk barang dan jasa karena daya belinya meningkat itu kan semakin tinggi. Karena dengan demikian maka sektor produksi itu akan bisa meningkatkan produk barang dan jasanya. Dan dengan demikian kalau ini berjalan secara bagus maka sudah tentu akan sangat menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Ya. Nah, lalu apa kira-kira yang akan menjadi tantangan ataupun kendala dalam implementasi stimulus ini ke depannya? Ya, tantangannya yang jelas, yang pertama adalah nanti kemampuan pemerintah pusat dalam mengawal program-program ini. Baik dia akselerasi maupun program lanjutan maupun penyerapan tenaga kerja. Karena program-program ini semua kalau tidak diawasi, tidak dimonitor secara baik, dari awal sampai akhir, termasuk nanti sampai kapan ini program pemerintah ini dilakukan, apa sampai akhir tahun atau nanti tahun berikutnya juga jalan gitu. Nah, ini juga menjadi perhitungan bahwa kelemahan kita adalah di SDM yang nanti akan memantau dan mendampingi proses ini. Ya, contohnya misalnya apa? Seperti misalnya sejauh mana nanti efektivitas seluruh program-program ini akan bisa dilakukan dengan pemantauan yang bagaimana, modelnya seperti apa. Nah, sebab pengalaman kita banyak program-program yang tidak dievaluasi, tidak dipantau dan tidak diawasi secara baik. Nah, sehingga yang ujungnya justru kegagalan. Ya, kegagalan itu paling banyak. Contohnya MBG kemarin. MBG itu program bagus sekali. Kalau di Cina sangat berhasil, di Amerika juga berhasil. Tapi di Indonesia baru 2 bulan itu sudah berantakan. Nah, ternyata tidak benar pengelolaannya, pengawasannya tidak baik. Setelah ketemu masalahnya juga tidak dituntaskan. Nah, ini ciri-ciri kita. Jadi kita lebih senang membuat sesuatu yang
hebat gitu, tapi di pelaksananya, di implementasinya kita selalu lemah. Ya, di pengawasan, terutama SDM kita mampu dan SDM-nya nanti mengelola ini dengan baik. Ya, termasuk misalnya tadi saya lihat program magang itu, kan ada magang di program akselerasi itu, magang bagi fresh graduate. Memang betul saat ini di Bali maupun di tingkat nasional itu yang terbanyak penganggurannya adalah diploma, ya, program diploma dan S1. Ini masalah besar dan jumlahnya sudah mencapai angka di atas 1 juta sekarang. Nah, ini kan problem berat ini. Nah, itu bagus untuk sementara magang itu, ya, untuk paling tidak mereka tidak nganggur untuk sementara dan punya daya beli karena mereka mendapatkan ada pendapatan yang bisa dibelanjakan. Tetapi setelah itu what's next? Orang-orang magang ini kalau udah selesai magang ini kapan apa terus dimagangkan sampai bertahun-tahun gitu atau berapa bulan, ini tidak jelas. Nah, ini harus dijelaskan nanti. Berarti selain stimulus, misalnya contohnya pada program magang untuk fresh graduate ini mungkin nanti juga harus dipikirkan setelah stimulus ini berakhir, program magang ini berakhir, lalu mau apa, mau dibawa kemana seperti itu. Nah, selain itu juga dalam stimulus ini bahwa pekerja seperti pekerja ojek online itu juga akan mendapatkan bantuan berupa di JKN-nya untuk didiskon seperti itu 50%. Bagaimana menurut Pak Dokter melihat ini? Apakah ini akan berdampak baik kah? Ataukah ya semakin banyak ojek juga bagaimana sebenarnya harusnya mungkin pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan yang mungkin lebih baik seperti itu? Betul. Nah, yang untuk kalau misalnya kasus ojek itu mestinya harus ada prediksi, ya. Jadi perkiraan berapa sih jumlah ojek yang seharusnya dibutuhkan. Jadi jangan sampai nanti semua menjadi tukang ojek, taunya mulai timbul masalah saling rebutan pelanggan atau konsumen. Nah, ini juga menjadi masalah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan itu kalau misalnya seperti ojek itu, ya mereka itu mestinya pekerja-pekerja yang memang dibina dengan baik, ya, jangan pakaiannya mestinya harus bagus kan, ya rapi gitu loh, jangan ugal-ugalan seenaknya gitu, dan kemudian aturannya juga harus jelas. Jadi kalau mereka melanggar di stop aja izinnya seperti itu. Dan yang pasti bahwa di negara kita itu law enforcement itu kita sangat lemah, ya, terlalu banyak pembiaran, sudah tahu masalahnya dibiarkan, ya, kemudian tidak berani melakukan penindakan, sehingga cenderung jalan aja begitu, sehingga inilah yang menimbulkan masyarakat itu semakin tidak yakin gitu loh terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah, jadi pertanyaan besar jadinya gitu. Jadi saya kira ini yang tantangan-tantangan ini yang harus dijawab oleh pemerintah pusat dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa sebelum kegiatan dilakukan betul-betul dipikirkan dengan baik lah. Dan selama ini kan kita selalu melihat bahwa banyak program yang bagus-bagus tapi berantakan di tengah jalan. Banyak sekali kan dari dulu. Nah, nanti jangan-jangan perahu nelayan ini juga mau direvitalisasi. Dulu sudah pernah direvitalisasi, jadi berapa kali sudah dilakukan, membantu nelayan bagus idenya. Tapi setelah perahunya selesai, nelayannya tidak bisa pakai itu karena biayanya dia tidak mampu beli bensin. Untuk beli bensinnya apa? Susah, harus ada izin. Nah, kemudian pompa-pompa bensin tidak tersedia di dekat-dekat mereka. Jadi ini masalah loh. Nah, jadi otomatis Jadi kita hanya buang-buang uang aja untuk. Jadi mungkin harus dilihat secara komprehensif gitu ya, secara lengkap, detail gitu. Nah, kalau untuk di Bali sendiri, selain juga Bali ini kan juga sedang mengalami permasalahan terkait dengan tata ruang seperti itu, Pak Dokter. Apa kira-kira mungkin istilahnya saat ini pemerintah sudah mengeluarkan stimulus, tapi bagaimana caranya kita memaksimalkan ini gitu, sehingga benar-benar pertumbuhan ekonomi khususnya di Bali ini bisa mencapai daripada apa yang menjadi harapan? Ya, yang paling penting adalah keberadaan Bali sebagai daerah pariwisata itu betul-betul diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan yang benar sesuai dengan kita kan ngomong Trihito Karano, lingkungan, macam-macam itu yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan. Tapi kenyataannya apa? Lingkungan kita sudah parah.
Jadi dan ini dari dulu kita sudah sampaikan ya, tapi kenyataannya ya seperti itu tadi. Jadi proses untuk mengantisipasi itu, kemudian setelah ada kasusnya juga tidak dilakukan dengan baik. Ya, cenderung dibiarkan begitu saja. Kemudian ingat law enforcement kita juga parah sekali. Pejabat juga banyak tidak berani melakukan eksekusi. Ya, kalau semua seperti Gubernur Jawa Barat mungkin cepat selesai. Ya. Jangan sampai juga pemerintah sudah memberikan stimulus, tapi dari kondisi aturan tata ruang kita juga belum tidak siap. Iya sama saja. Jadi stimulus itu juga akan berjalan parsial juga tidak bisa. Harus komprehensif, kita harus kompak semua melaksanakan secara bersama-sama. Ya. Yang terakhir, apa mungkin yang menjadi pesan Bapak sebagai pengamat ekonomi kepada pemerintah Provinsi Bali? Di tengah pemerintah pusat sudah mengeluarkan stimulus, apa yang harus dilakukan pemerintah agar ini bisa lebih maksimal lagi? Ya, mempercepat segala stimulus yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi tidak perlu lagi kita istilahnya itu diskusikan itu. Mari kita bersinergi bersama-sama untuk mempercepat proses itu sehingga pertumbuhan ekonomi daerah juga bisa lebih cepat untuk tumbuh kembali. Ya, kalau bisa kemarin Bali itu kan sudah pertumbuhan ekonominya sudah di atas nasional, ya di 5,5% kalau tidak salah. Tetapi ingat bahwa jangan sampai itu hanya temporary saja, jadi sifatnya hanya 1 bulan, 2 bulan, setelah itu turun lagi. Sebab jangan sampailah karena nanti akibat banjir, isu sampah, kemudian isu-isu lingkungan lainnya itu menyebabkan justru akan anomali bagi Bali untuk menarik wisatawan. Jadi ini yang penting, jadi bagaimana kita sustainability-nya itu bisa dijaga dengan baik secara bersama-sama gitu. Jadi yang penting juga supaya Bali jangan ribut gitu. Tapi jangan ribut juga harus semua bekerja dengan baik gitu. Kan itu yang penting. Jangan disilahkan juga ributnya, tapi pengelola pemerintah itu juga harus betul-betul kerja maksimum, bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan-tujuan kita bersama. Dan sudah tentu transparansi harus penting sehingga masyarakat bisa percaya bagaimana komunikasinya dijaga dengan baik, transparansi kepada masyarakat, kelihatan realnya gitu. Jadi sudah yang nutup-nutupin gitu ya.